Selamat sore, selamat malam. 2 hari lagi, ya. 2 hari lagi, Pastor Yosi akan bersama-sama dengan kita, ya. Tinggal 2 more days. Haleluya. Sore hari ini saya mau bawakan sebuah tema yang boleh ditayangkan PowerPoint-nya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Senang sekali Yan sudah boleh sehat kembali. Bisa balik bersama-sama kita. Sebelumnya sampai kita tunggu PowerPoint, saya ada cerita sedikit boleh ya? Cerita sedikit ya. Perbedaan bahasa atasan dan bawahan. Yang sudah dengar, gak apa-apa dengar lagi. Jadi di dalam komunikasi itu kadang kita bisa salah mengerti ya. Kadang dari satu berita sampai ke telinga yang satu disampaikan lagi ke yang lain itu bisa berubah maknanya ya. Ini perbedaan bahasa atasan dan bawahan. Berikut adalah sebuah cerita tentang bagaimana sebuah pesan dikomunikasikan secara hierarkis dalam sebuah perusahaan. Dari presiden direktur sampai ke karyawan yang terendah. Nah, direktur ngomong kepada GM, General Manager. Dia bilang, besok akan ada gerhana matahari. Dengar ya baik-baik ya. Besok akan ada gerhana matahari total pada jam 9 pagi. Ini adalah kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Untuk menyambut dan melihat peristiwa langka ini, seluruh karyawan diminta berkumpul di lapangan dengan berpakaian rapi, berpakaian batik. Saya akan menjelaskan fenomena alam ini kepada mereka. Bila hari hujan dan kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, kita berkumpul di kantin saja. Jelas nggak instruksinya? Jelas ya? Oke. GM ngomong kepada manajernya. Sesuai dengan perintah direktur, besok pada jam 9 pagi akan ada gerhana matahari total. Bila hari tidak hujan, kita tidak bisa berkumpul di lapangan untuk melihatnya dengan berpakaian rapi. Dengan demikian, peristiwa hilangnya matahari ini akan dijelaskan oleh direktur di kantin. Ini adalah kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Ada beda ya, beda sedikit ya. Sudah masih ngerti ya? Manajer terus ngomong kepada karyawan. Sesuai dengan perintah direktur, besok kita akan mengikuti peristiwa hilangnya matahari di kantin. Pada jam 9 pagi dengan berpakaian rapi. Direktur akan menjelaskan apakah besok akan hujan atau tidak. Ini adalah kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Nah, kemudian supervisor ngomong kepada koordinator. Jika besok turun hujan di kantin, kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari, direktur dengan berpakaian rapi akan menghilang jam 9 pagi. Sorry ya. Koordinator kemudian ngomong kepada stafnya. Besok pagi jam 9 direktur akan menghilang. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya setiap hari. Ya itu ya. Jadi intinya apa? Jangan percaya kalau saudara belum dengar dari orangnya ya. Dari peristiwa yang tadi bisa sampai direktur akan menghilang. Sayangnya enggak bisa setiap hari ya. Oke, kita akan pelajari tentang rich. Mungkin saudara bilang, oh prosperity gospel ini. Wah teori kemakmuran. Kekayaan lagi. Enggak, saya hari ini akan bawakan yang lain ya. Rich ini adalah benar kekayaan ya, harta, kaya. Tapi ini ada 4 huruf ya, 4 letters ya. R-I-C-H. Nah, kita akan belajar R itu apa, I-nya apa, C-nya apa. Kalau ada yang sudah tahu, kita langsung saya tutup di sini, kita pulang. Ada yang tahu? Oke, next please. Sebuah survei yang diadakan untuk meneliti anak-anak muda, ya, anak-anak muda, millennials, ya, anak-anak muda banyak di sini. Diteliti apa sih yang paling penting buat mereka? Apa tujuan hidupmu yang paling penting? Apa yang engkau ingin capai dalam hidupmu? Yang pertama 80% jawab apa? Money.
Mereka mau uang. Benar gak ya? Yang kedua, next please. Jawaban yang kedua, mereka mau terkenal, populer. 50% bilang yang nomor 2 itu ketenaran. Boleh next? Ini orangnya gak ada ya. Orangnya gak ada ini, lagi sakit ini. Iya, ini adalah teman kita. Ini pengen jadi aktor Korea. Next. Iya, Choi Jinwoo. Jiwoo ya. Novi pasti tahu nih ya. Nah, pengen terkenal gitu ya. Next, yang nomor 3, jawaban nomor 3 yang penting buat hidup anak-anak muda yang ingin mereka capai kalau mereka tua nanti adalah high achievement, pencapaian. Mereka mau sukses, mereka mau punya bisnis yang besar, mereka mau jadi penyanyi yang tenar, sport, pemain olahraga yang bisa mencapai medali emas misalkan ya, Usain Bolt. Tiger Woods, Michael Jordan, mereka mau seperti itu. Tetapi apakah itu benar ya? Nah, ada sebuah studi yang sudah berjalan 75 tahun saudaraku. Ini mungkin adalah studi kepada manusia yang paling panjang yang diadakan di Harvard. Namanya adalah Adult Development Program at Harvard University. Next ya, boleh next. R yang pertama adalah relationship. Next please. Relationship itu artinya hubungan. Ya, hubungan yang baik. Nah, Adult Development Program at Harvard University. Saya dengar dari direktur yang ketiga. Namanya Robert Waldinger. Dia adalah direktur yang ketiga dari studi ini. Studi ini sudah berjalan 75 tahun sampai dengan tahun ini. Dia adalah direktur keempat. Nah, studi ini dia mengambil 724 orang. 724 anak muda pada tahun 75 tahun lalu ya. Tahun 1938. Kemudian dari 724 orang yang dipilih, itu sekarang masih ada 60 orang yang masih hidup. Ya, dan mereka hidup sampai usia sudah 90 tahun lebih gitu. Dan mereka juga meneliti anak-anak mereka, cucu-cucu mereka sampai ribuan. Nah, pada saat itu diambil tahun 1938 diambil 2 grup ya. Yang pertama adalah grup mahasiswa student daripada Harvard University. Setengahnya diambil dari neighborhood di Boston yang paling miskin, yang paling seram itu ya. Ditelitilah mereka ini. Jadi ada yang akhirnya karirnya menanjak gitu, ada yang malah karirnya menurun. Dan setiap 2 tahun mereka diinterview. Setiap 2 tahun diinterview, terus dicek medical recordnya, dicek kesehatannya setiap 2 tahun. Dan diambil darahnya, di scan otaknya, CT scan or something like that. Kemudian diinterview juga keluarganya, diinterview. Kemudian dibuat di videotape gitu, supaya diteliti gitu. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka, bagaimana hidupnya, bagaimana hubungannya dengan suami istri, bagaimana hubungan dengan anak-anak, bagaimana karirnya, ada masalah enggak di kantor gitu. Nah, apa yang mereka pelajari setelah 75 tahun mereka melakukan itu? 75 tahun. Jawabannya adalah nanti minggu depan saya kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Jawabannya gini ya. Bahwa pesan yang paling jelas yang mereka dapatkan dari 75 tahun studi itu adalah good relationship keep us happier and healthier. Hubungan yang baik akan membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Itu yang pesan yang paling jelas. Dia kasih 3 pelajaran yang mengenai hubungannya. 3 lessons about relationship. Yang pertama,
social connections are really good for us and loneliness kills. Jadi hubungan sosial itu sangat bagus buat kita. Tapi kesepian itu bisa membunuh kita. Itu yang mereka dapatkan. Bahwa jadi dari penelitian mereka diketahui bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan komunitas mereka akan lebih bahagia, ya. Dan secara fisik mereka tuh lebih sehat, saudara. Ada yang mau sehat di sini? Semua mau sehat dong, ya. Dan mereka hidup lebih panjang daripada mereka yang tidak punya hubungan sosial yang baik, ya. Bahwa pengalaman kesepian itu ternyata beracun. Ada suatu racun yang bisa dikeluarkan dalam tubuh kita. Dan mereka yang tinggalnya terisolasi, tidak punya hubungan yang baik, itu secara kesehatannya akan cepat menurunnya. Itu menurut dia. Dan faktanya di Amerika ini, 1 di antara 5 orang itu kesepian. 1 di antara 5 orang mereka merasa kesepian. Kesepian itu bukan berarti saudara di tengah hutan, gak ada siapa-siapa, enggak. But you can be lonely in crowd. Saudara bisa kesepian di tengah-tengah kumpulan orang, ya. That you can be lonely in your marriage. Saudara bisa kesepian dalam pernikahan saudara. It's not the number of friends you have, it's not whether you are married or single, tetapi apakah engkau kesepian atau tidak, itu kualitasnya yang penting, ya. Social connection. Next, yang kedua. Pelajaran kedua yang dikatakan daripada studi ini, bahwa the quality of your relationship that matters. Bahwa kualitasnya nggak peduli saudara single atau married, tapi yang penting kualitasnya, ya. Bahwa ketika di dalam kualitas hubungan yang kurang baik antara suami istri, itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan. Mungkin yang muda-muda belum merasakan, ya. Bahwa dikatakan high conflict marriages turn out to be very bad for our health. Perhaps worse than getting divorced. Jadi dia bilang begini, hubungan suami istri yang banyak konflik, ya, yang terus konflik dan tidak harmonis, itu bahkan lebih parah daripada kalau mereka bercerai, dikatakan begitu. Bahkan dikatakan begitu. Dan living in the midst of good and warm relationship is protective. Kalau suami istri itu hubungannya harmonis, maka berpengaruh kepada kesehatan. Kesehatannya lebih baik, ya. Kemudian dia juga meneliti, kan sekarang usianya sudah 90 tahunan orang itu, ya. Diteliti ketika umur 50 tahun bagaimana kondisi mereka, gitu. Nah, dengan data-data yang ada pada saat mereka usia 50 tahun, itu ternyata bukan tingkat kolesterolnya tinggi atau enggak, bukan tingkat triglyceridnya tinggi atau enggak, bukan tekanan darahnya, bukan asam uratnya, ya, bukan gula darahnya. Tetapi bagaimana dia punya hubungan yang baik, yang menentukan dia bisa umur panjang. Jadi ada yang ternyata gini, ada yang kolesterolnya tuh bagus, semua bagus, tapi ya mati juga, gitu ya. Mati muda misalkan. Karena stres. Jadi yang paling sehat di usia 80 itu adalah mereka yang punya hubungan yang baik di usia 50. Itu begitu penting. Yang ketiga. Jadi yang kedua tadi bahwa hubungan yang baik membuat kita awet muda. Katakan awet muda. Ya, siapa yang mau awet muda di sini? Amin. Yang ketiga, good relationship protects our brains. Ternyata hubungan yang baik bukan cuman membuat Anda lebih sehat, bukan cuman membuat kulit Anda lebih mulus, bukan cuma membuat Anda lebih panjang umur, tapi juga membuat otak saudara jadi ingatannya lebih sharp gitu ya, lebih baik. Dikatakan bahwa bukan masalah tidak pernah bertengkar, enggak. Jadi hubungan yang harmonis itu bukan tidak pernah bertengkar ya. Ada amin di sini. Jadi boleh bertengkar, enggak apa-apa. Tapi yang penting ketika
mereka sedang dalam masalah, mereka tuh bisa bergantung kepada pasangannya. Bisa mengandalkan pasangannya. Tidak apa-apa kalau ribut, cekcok, itu kan bumbu pernikahan, benar ya? Yang suka cekcok di sini, ya kita juga. Nah, tapi ketika when the time gets tough, ketika ini waktu semakin berat, ada masalah besar, saudara si istri bisa bergantung pada suami, yang suami bisa bergantung pada istrinya. Itu yang dinamakan hubungan yang baik. Nah, kalau dia bisa bergantung seperti itu, maka lebih susah untuk memory loss-nya lebih pelan. Dia bisa lebih, ingatannya lebih tajam, tidak gampang terkena Alzheimer atau yang lain ya. Ini menurut studinya dia. Jadi bukan apa yang saudara punya, bukan harta, tapi siapa yang saudara miliki dalam hidupnya. Ya, apakah saudara punya suami yang saudara bisa andalkan, istri yang bisa saudara andalkan, teman-teman yang ada di saat engkau membutuhkan. Itu yang bisa membuat Anda lebih sehat ya, lebih panjang. Jadi yang rich yang pertama adalah relationship. Anda kaya kalau Anda punya relationship yang baik. Ya. Kita bukan cuma ngomong, oh kaya itu secara harta, kaya kalau punya mobil 10, kaya kalau punya rumah 10. Bukan cuma itu saudaraku. Tapi engkau kaya, you are rich when you have a good relationship. Amin. Haleluya. Next please. Yang kedua, I. Influence atau impact saudaraku. Rich life is influential life. Hidup yang kaya adalah hidup yang punya pengaruh. Impactful life. Ada 2 kuis yang saya coba, kita mau coba ya, kita santai aja. Coba sebutkan 5 nama orang terkenal dalam bidang sport yang saudara tahu. Misalkan, Freddy boleh 5? Michael Jordan, Yao Ming, Kobe, Tiger Woods, Michael Phelps ya. Yang kedua, coba sebutkan, ini dalam hati saja ya. Coba sebutkan 5 orang yang influential dalam hidupmu. 5 orang yang sangat engkau hargai dalam hidupmu. Karena mereka pernah tolong saudara. Mungkin tuh orang tua saudara ya. Mungkin itu teman yang menolong engkau di saat engkau membutuhkan. Mungkin sahabat. Mana lebih gampang sebenarnya saudara? Sama-sama gampang ya? Memang saya enggak kasih susah-susah nanti protes. Bagi saya, lebih gampang saya menyebut 5 orang yang benar-benar punya pengaruh yang baik dalam hidup saya. Karena kalau untuk yang artis atau kita tahu mereka, tapi mereka nggak tahu kita saudaraku ya. Saudara, saya tahu LeBron James, saya tahu tanggal lahirnya, misalnya tinggalnya di mana, tapi dia nggak tahu saya. Tapi kalau saya bilang istri saya Caroline ya, atau mama mertua yang lagi keluar gitu ya, atau teman kakak ipar saya, atau teman-teman di sini itu dekat gitu di hati saya. Ya, bahwa hidupmu, pertanyaannya adalah apakah hidup saudara sudah membuat orang lain menjadi lebih baik? Apakah hidup kita sudah memberkati orang lain? Ya, mungkin pengalaman Charlie yang baru datang ke Amerika, terus sedang bingung tiba-tiba Novi bisa telepon, halo bisa bantu. Dia ingat gitu. Atau yang lain lah, Tante Eli, bagaimana Tante Eli datang dan membawa bubur ayam misalkan begitu ya. Dan semua di sini Tante Sisil, Tante Meta, itu berkesan gitu buat anak-anak muda yang sudah kangen masakan Indonesia misalkan gitu ya. Dulu waktu saya datang di Tampa, belum punya banyak teman. Setiap kali, 1 bulan sekali saya ingat itu ada seperti komsel di tempat Tante Meta. Itu saya selalu mau datang. Karena itu aduh kayak keluarga banget gitu. Waktu sebulan sekali saudaraku. Saya gak pernah mimpi kita bisa ketemu seminggu sekali, bahkan seminggu 2 kali. Untuk selalu berfellowship seperti ini.
Ya, yang ketika saya mati nantinya, ya di peti mati, kita semua pasti mati di sini ya. Tinggal sudah ada appointmentnya, tinggal tanggalnya beda-beda ya, ya, antri. Nah, ketika saya ada di peti mati itu, saya akan bangga kalau Jason anak saya bilang, "Thank you Dad for wonderful moment." Dia menyampaikan eulogy gitu ya, bahwa that we spend time together. You taught me how to play basketball. Misalkan engkau mengajarkan aku main basket, bagaimana engkau ngajarin aku main sepeda, Dedi gitu loh. Gimana engkau bawa aku mengenal Kristus. Itu saya bangga. Saya malah bukan sebaliknya, misalkan yang kita cari ketika, oh thank you Dad for all the cars that you have given me. Bukan karena mobil yang banyak, terima kasih Daddy sudah kasih aku rumah yang banyak, tabungan yang banyak. Bukan itu kan saudara. Kita bangga kalau ketika kita sudah kembali ke rumah Bapak, tugas kita selesai. Kita yang tadi yang pertama itu, yang kedua tadi itu, bahwa kita memberikan dampak kepada anak kita. Kita memberikan pengaruh yang baik buat anak kita. Banyak orang yang bertumbuh besar tanpa pengaruh yang baik dari orang tua mereka. Mungkin orang tua mereka berpisah atau terlalu sibuk bekerja mungkin. Bukan cuman anak ya, teman juga. Bagaimana pasangan saudara. Saya percaya ketika dalam pernikahan itu harus saling memberi mutual gitu ya. Jadi kita harus berusaha mengangkat istri kita. Kalau bagi yang suami, kita lihat apa talenta dia, kita berusaha push. Kita berusaha ayo encourage mereka. Yang istri-istri juga. Kalau lihat suaminya kelebihannya apa, dipuji saudaraku ya. Kalau suaminya ganti bola lampu, wah terus Tante Bu Novi bilang thank you my dear, you are such a handyman gitu ya. Wah suaminya besok sudah beli alat potong, sudah buatin, aduh, sudah mau dibangunin rumah mungkin gitu loh ya. Jadi ketika suami dipuji itu dia besar kepala, bukan. Dia akan berusaha menjadi lebih baik lagi, begitu maksud saya. Amin. Jadi yang pertama R itu apa? Relationship. Yang kedua influence. Impact, betul. Next slide please. Ya, reach, impact. Impact your, oke. Contentment. Kita baca dulu di Matius 3 ayat 13 sampai 16. Ternyata saya belum masukin ya. Mohon maaf. Saya bacakan aja. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan bilang saudara garam dan saudara terang. Kalau garam itu kan memberikan pengaruh ya. Saudara makan sayur tanpa garam gak enak, begitu dikasih garam langsung pas gitu. Saudara juga adalah terang. Ketika kegelapan itu sebuah ruangan yang gelap, ketika sebuah lilin dibawa masuk ya, itu akan tiba-tiba terangnya bercahaya. Sebenarnya kegelapannya masih ada. Kegelapan itu tidak pernah meninggalkan ruangan itu. Tetapi ada terang di sana. Ada terang di sana. Haleluya. Yang ketiga. Sudah hampir selesai. Jangan jangan langsung semua ya. Kalau yang pertama dulu, rasa cukup dulu. Nanti ketahuan. Ya, contentment. Itu apa? Contentment. Atau apa? Rasa cukup. Itu penting saudaraku. Kita seperti Tante Meta sharing Kamis lalu. Hidupnya pas-pasan. Ya. Itu Tante Meta ya? Bener ya? Apa Tante Sisi, saya lupa. Tante Meta ya? Bahwa pas butuh, pas ada. Ya. Pas mau beli rumah kok ya ada uang ya.
Kalau pas mau beli mobil kok ya pas ada berkatnya. Lagi kadang itu ya, saudara kalau misalkan saya aja deh, saya mau makan nasi goreng gitu ya. Saya bilang ke istri saya, atau saya cuma ngomong agak keras sedikit, kalau makan nasi goreng enak ini gitu ya, dingin-dingin gitu ya. Terus dia buatin nasi goreng, wah saya makan tuh enak oke lah. Tapi kalau saya ini cuma diem aja loh. Saya ini lagi habis pergi terus rasanya kalau pulang nih makan nasi goreng nih enak ya. Tiba-tiba pulang itu sudah ada nasi goreng. Itu rasanya lebih enak enggak ya? Lebih enak saudaraku ya. Kok tahu ya? Di SMS dulu ternyata ya. Nah tadi bahwa hidup yang pas-pasan itu luar biasa gitu ya. Bukan pas-pasan tidak punya apa-apa. Jadi contentment adalah lack of nothing. Saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara boleh kaya, saudara boleh jadi millionaire, billionaire, tapi saudara tetap miskin. Karena apa? Karena selalu saudara pingin more, I want more. I want more. Saudara punya satu rumah, saya pengen dua. Dapat dua pengen 10. Tapi saudara gak bahagia terus karena terus kejar. Seakan-akan kebahagiaan itu di depan engkau. Engkau kejar kebahagiaan itu. Padahal kebahagiaan itu ada di mana saudara? Di hatimu. Ya. Ketika engkau, yang kemarin Tante Eli bawa tentang mengucap syukur di Kamis itu. Bahwa ketika engkau mengucap syukur, itu engkau kaya. Ya. Engkau kaya di dalam Tuhan. Next, lack of nothing, next boleh? Poin yang selanjutnya. Nah, orang miskin dikatakan itu bukan orang yang tidak punya apa-apa sebenarnya. Orang miskin adalah orang yang selalu ingin mengambil, selalu ingin mencuri. Ayatnya ada di Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Ada nggak ya di situ ya? Coba next lagi. Next. Ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 hal aku mohon kepadamu. Padaku kecurangan dan kebohongan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang jadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, tidak menyangkalmu. Aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dia bilang, ini permintaanku, jangan buat aku kaya, jangan buat aku miskin. Kalau aku kaya, aku akan sombong bilang siapa Tuhan itu, aku enggak butuh Tuhan. Saudara kalau kaya, jangan sombong. Tapi benar saudaraku, karena yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup saudara, itu uang. Bukan yang lain, uang. Makanya Tuhan bilang, mamon. Ya, pilih mamon. Cuman mamon yang bisa menyaingi Tuhan. Ketika saudara punya uang yang banyak, saudara gak punya iman lagi. Karena, mau bangun gereja, nih berapa M? Mau apa? Orang kesusahan, tinggal uang bisa segalanya gitu seakan-akan. Padahal bukan. Ya. Bahwa dikatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kita diajari Om Frankie bahwa kita menolak berkat yang bukan dari kita. Kadang kita semua, berkat kita terima. Enggak, kita cuma terima berkat yang Tuhan mau buat kita. Karena berkat itu ada yang membuat masalah. Kan kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau ada yang tahu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Benar, pernah dengar itu ya? Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu agak beda. Itu kan membuat orang jadi malas ya. Berkat Tuhan yang buat kita kaya, gak usah susah-susah. Susah payah tidak menambahinya. Tidak, dalam bahasa Inggris itu bilang begini nah. The blessing of the Lord that makes you rich and he add no sorrows to it. Dan dia tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Jadi kalau berkatnya itu yang dari Tuhan, itu berkat yang tidak membawa kesusahan. Karena ada orang yang ke Gunung Kawi minta berkat, dapat berkat ada tumbalnya. Ya,
Ada orang miskin, setia sama istri, begitu kaya, istrinya 3. Gak ada, bukan saya ya. Tapi kadang berkat itu membuat sengsara. Ya, sengsara. Oke, kita kembali ke sini ya. Dikatakan kalau aku miskin, aku mencuri. Jadi orang yang miskin adalah orang yang mencuri. Ya, benar. Maksudnya tuh begini loh. Ada orang kaya yang masih mencuri, itu sebenarnya dia miskin secara mental. Orang yang korupsi di Indonesia, apakah mereka miskin? Apakah mereka kekurangan? Enggak. Mereka karena mindsetnya miskin, sehingga dia mencuri. Jadi kalau saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu saudara kaya. Walaupun seakan-akan, kok secara kok belum punya ini, kok belum punya itu. Bukan apa yang saudara punya yang buat saudara kaya atau tidak. Tapi mindset saudara ketika saudara tidak mencuri. Saudara tidak mengingini harta orang lain. Dan yang menulis Amsal ini adalah Raja Salomo. Orang yang paling kaya dulu, sekarang, bahkan ke depannya dia yang paling kaya dikatakan. Dia punya 700 istri. Berapa mertua yang dia punya, no? Makanya dia stres juga ya. Ya, enggak semua mertua. Betul. Tidak. Jadi, some people feel they are poor because they have little. Banyak orang berpikir mereka miskin karena mereka punya sesuatu, tidak punya banyak. Tapi bukan seperti itu. Mereka mikir, kalau aku punya rumah yang besar, aku akan lebih bahagia. Ya, kalau aku punya mobil, ini dia punya mobil yang butut. Kalau aku punya mobil yang baru, aku akan bahagia. Tapi ketika dia dapat mobil yang baru, dia akan bilang lagi, kalau aku punya helikopter, aku akan bahagia. Ya, nggak akan bisa. Jadi itu yang huruf C itu adalah contentment. Engkau kaya kalau engkau bisa merasa cukup. Engkau kaya kalau engkau bisa merasa puas. Engkau kaya kalau engkau bisa mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri. Tuhan terima kasih aku sehat. Tuhan terima kasih aku bahagia. Anak-anakku jadi orang. Dari dulu padahal orang ya. Bukan monyet loh. Ya. Dikatakan enough itu sangat baik. Biarkanlah aku menikmati makanan atau berkat yang menjadi bagianku. Ini ada quote yang bagus ya. Ini. Ada namanya Roy Bennett ya. Dia bilang gratitude builds a bridge to abundance. Jadi to leave a town of lack, ya, untuk meninggalkan kota kecil yang bernama kekurangan, yang bernama kemiskinan, to leave the town of lack, to go to a city that's called abundance. Untuk pergi ke sebuah kota yang besar yang bernama berkelimpahan. Prosperity. Itu ada sebuah jembatan. There is a bridge that's called enough. Amin. Untuk meninggalkan posisi saudara yang selalu berkekurangan, merasa berkekurangan. Untuk kepada janji Tuhan, kemakmuran yang Tuhan janjikan. Itu ada sebuah jembatan yang saudara harus lalui. Ketika saudara bisa berkata cukup, enough. Saudara bisa mengucap syukur, gratitude. Oh, thank you Lord for all that you have done to me. For the blessing. Ya. So we don't need more to get rich. Ya, kita nggak perlu sesuatu yang lebih untuk menjadi kaya. Amin. Ada yang masih nggak setuju nih kelihatannya. Ada amin? Boleh. Ya, dalam Filipi 4 ayat 11. Next. Biarlah Tuhan yang berbicara pada hati saudara ya. Saya baca bahasa Inggris dulu. I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content whatever the circumstances. Dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Ya. Rasul Paulus berkata bahwa dia
walaupun apa yang dia hadapi saudaraku, dia selalu berusaha mencukupkan diri. Dikatakan dalam bahasa Inggris itu, I have learned. I have learned itu sesuatu yang saya berusaha, saya pelajari gitu loh. Bukan sesuatu yang saudara tiba-tiba muncul sendiri, enggak ya. Saudara harus berusaha untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tadi saya sudah bilang corruption happen not because they have, bukan karena mereka tidak punya apa-apa, but because they have poverty mentality. Mentalnya itu loh yang miskin. Ya. Dan saya berdoa saudara pulang dari tempat ini, ya, saudara akan merasa lebih kaya. Amin. Saya berdoa supaya ketika saudara keluar dari pintu gereja ini, saudara merasa I'm rich already, ya. Walaupun saudara keluar masih dengan pasangan yang sama. Ya. Walaupun saudara keluar mobilnya masih sama. Ya. Walaupun saudara pulang masih ke rumah yang sama. But your mentality, ya, perspektif saudara sudah beda. Rich, R-nya tadi apa? Relationship. Ya, saudara lebih utamakan hubungan. Saudara telepon anak saudara, mama saudara, orang tua saudara, just wanna say hi, ya. Saudara mungkin jalan pagi sama pasangan saudara sambil gandengan tangan. Hal-hal simple saudaraku. Tapi itu yang bisa membuat hubunganmu lebih baik. Ya, kalau ada yang sudah tidak berbicara, sudah marah dengan keluarga, mungkin 4 tahun, 5 tahun. Saudara coba ambil waktu telepon, say hi. Ya. Karena apa? Ketika ada dendam, ketika hubungan rusak, maka yang rugi itu diri kita sendiri. Dikatakan ketika hubungan tidak baik, maka kesehatan itu akan menurun. Ya, saudara jaga makan, saudara ke gym, saudara makan obat, tapi kalau masih simpen kepahitan, masih simpen kesalahan orang lain, saudara jangan sampai ya kesehatanmu menurun. Jangan sampai otak kita kinerjanya menurun. Menurut studi yang tadi, ya. Jadi siapa yang mau mengampuni di sini? Kita semua pasti pernah salah ya. Bahkan gembala kita pun pernah salah ya. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Tapi intinya adalah kita punya hati yang mengampuni. Yang terakhir, age. Humility. You are rich when you are humble. Ya. Kamu kaya, engkau kaya kalau engkau rendah hati. Engkau punya kerendahan hati. Next please. Jangan sombong. Next please. Ya, jangan biarkan, saya katakan dari sekarang ya, karena kedepannya Tuhan akan bawa saudara semakin ke level yang lebih tinggi lagi. Ini adalah season winter of maturing. Jadi bagaimana saudara semakin dewasa, Tuhan akan semakin angkat saudara. Jadi ketika saat ini saya mau ingatkan, kalau saudara dapat promosi, dapat berkat, menjadi sukses, jangan sombong. Ya, karena semuanya dari Tuhan. Amin. Next. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Peringatkanlah kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan. Pada Allah peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin. Dikatakan peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Saudara tahu ya, standar kemiskinan WHO itu 1 hari $1. Standar kemiskinan di seluruh dunia. Barusan dinaikin jadi 1,75 gitu. Ada yang 1 hari income-nya $1 di sini? Saudara semua orang kaya di sini, amin. Nah, kalau orang kaya itu, peringatkan kepada orang-orang kaya di Tampa. Di Tampa ya benar ya. Agar mereka jangan tinggi hati dan berharap kepada kekayaan-kekayaan itu dikatakan tidak tentu. Tetapi Tuhan itu memberikan kekayaan, dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada
karunia memiliki, saudara punya villa, punya mobil, punya segala macam, tapi ada karunia menikmati. Ini yang dikatakan ya. Kalau punya segala sesuatu, ada seorang bilioner yang cukup terkenal, dia bilioner, tapi dia sakit-sakitan. Kerjaannya cuma masuk keluar rumah sakit. Yang dia miliki sebenarnya. Tapi dia tidak bisa menikmati, dia nggak bisa makan dengan enak. Dan ditanya, kira-kira kamu berani bayar berapa kalau kamu bisa dapat kesehatanmu kembali? Dia bilang, I will pay all of my money. Jadi even more than $1 billion dia cuma untuk beli kesehatannya kembali. Ya, ketika muda banyak kita banting tulang, banting segala macam untuk mendapatkan kekayaan. Ketika sudah kaya, sudah tua, kita habiskan kekayaan itu untuk mendapatkan kesehatan kita kembali. Ya, janganlah kita melakukan itu. Ada banyak villa-villa mungkin di puncak atau kalau di Surabaya, di Tretes, Terawas, yang menikmati adalah pembantunya, saudaraku ya. Dia yang bayar semuanya itu bosnya, tuannya. Kalau bocor, bosnya harus ke sana bayar. Punya kolam renang. Paling bosnya datang sebulan sekali atau 2 bulan sekali cuma menikmati. Sisanya itu pembantunya. Ya. Jadi itu karunia menikmati ya. Ya, yang terakhir adalah humility. Kalau saudara kalau diberkati, punya kerendahan hati. Engkau kaya, kalau engkau tahu bahwa apa yang kita punya, berkat yang Tuhan percayakan itu semua dari Tuhan. Amin. Next slide please. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah kita menjadi rendah hati, dahulukan orang lain, dahulukan teman kita. Jangan selalu kita dulu, selalu kita. Dari kecil saya punya baby Princeton. Seorang bayi itu adalah seorang yang sangat-sangat egois sebenarnya. Ya, dia nangis kalau dia mau nangis, dia mau ngapain kita harus ngikutin dia. Misalkan saya enak-enak tidur, dia lapar, dia akan nangis dan kita mesti ngambil susu kan. Jadi bayi adalah seorang makhluk yang sangat egois. Tapi dia akan bertumbuh, jadi besar seperti Jason mulai ngerti. Oh nanti tunggu sebentar, dia lagi telepon, misalkan dia minta susu. Mulai beranjak jadi seperti Charlene, mulai lebih besar lagi. Jadi semakin besar mestinya semakin tidak selfish, semakin tidak egois ya. Saudara tahu ada orang yang sudah tua tapi egois? Jangan toleh, nanti dia malu ya. Jangan ngomong di rumah aja, enggak. Tapi intinya semakin kita dewasa, semakin kita taruh kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Amin. Next, yang terakhir. Tuhan berjanji, kalau saudara rendah hati, ini yang Tuhan beri dalam hidupmu. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? 1, kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Yang ketiga, kehidupan. Itu yang kita cari, benar? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Kekayaan. Saudara kerja buat dapat uang. Saudara sekolah buat kerja buat dapat uang. Kekayaan, kehormatan. Ya, mereka karir dalam ketentaraan atau dalam segala hal. Supaya dihormati nantinya. Dan kehidupan. Ya, tapi saudara bisa dapat semua itu. Kalau saudara dapat yang H tadi itu. H itu yang terakhir ya. Apa itu tadi H? Humility. Jadi saya akan tutup dengan beberapa quotes dari orang-orang terkenal. Deborah Thompson dia bilang, pride puts a barrier between us and others. Kesombongan membatasi hubungan kita dengan orang lain. But humility unite us. Bahwa kerendahan hati yang menyatukan kita. Ya, Deborah Thompson berkata begitu. Rick Warren berkata gini, pride builds walls between people. Sama ya, bahwa kesombongan itu membangun tembok dengan orang lain. But humility builds bridges. Tapi kerendahan hati membangun jembatan. Untuk saudara bisa mengenal orang lain. Saudara bisa mengasihi orang lain. Robert C. Chapman berkata, humility is the secret of fellowship. Kerendahan hati adalah rahasia
daripada persekutuan yang baik. And pride, the secret of division. Bahwa kesombongan adalah rahasia daripada perpecahan yang terjadi. Stephen Covey berkata, humility is the key that unlocks our mind to learning from others. Bahwa kerendahan hati adalah kunci yang bisa membuka pikiran kita untuk kita mau belajar dari orang lain. Sudah diberkati? Saya simpulkan saja. Next slide. Rich, kita belajar hari ini tentang bagaimana menjadi kaya dalam Tuhan ya. R yang pertama adalah relationship. Yang kedua apa? Influence, impact. C yang ketiga? Contentment, rasa cukup. Dan yang terakhir H, kerendahan hati. Amin. Saya percaya Tuhan, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di tempat ini. Ya, kita kaya kalau kita punya relationship yang baik. Kita kaya kalau kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita kaya kalau kita, walaupun kita bertengkar dengan suami atau dengan istri, tapi ada saatnya kita akan saling mengampuni kembali, kita akan peluk kembali dan semakin dekat hubungannya. Hubungan yang harmonis bukan hubungan yang tidak pernah bertengkar, saudara. Tapi hubungan yang harmonis, kita tahu kelemahan dan kelebihan pasangan kita, tapi kita mau menerimanya. Dan yang kedua, bagaimana kita kaya kalau hidup kita memberikan pengaruh yang baik. Memberikan impact yang baik, good impact. Untuk keluarga kita, anak-anak kita, untuk teman-teman kita di kampus, untuk community kita. Dan yang ketiga, C, contentment. Kita kaya, saudara kaya. Kalau saudara bisa berkata, cukup Tuhan, terima kasih buat berkat ini. Terima kasih aku diberkati. Thank you for my wife, wonderful wife. Thank you for my husband. Thank you for my children. Terima kasih buat rumah yang Tuhan sediakan buat kami. Kami tidak kehujanan ketika hujan. Kami tidak kepanasan ketika panas. Terima kasih kalau kami masih punya mobil, saudara. Ketika saudara pergi kerja dan ngomel tentang pekerjaan saudara, sadarlah bahwa terima kasih Tuhan masih beri saudara pekerjaan. Daripada saudara ngomel kalau anak saudara nakal, bersyukur kalau saudara masih punya anak. Banyak orang menantikan anak. Dan Tuhan belum beri dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, yang terakhir, H, adalah humility. Atau kerendahan hati. Ketika engkau diberkati nanti, suatu saat nanti. Ketika engkau semakin diangkat tinggi. Engkau dipercayakan banyak hal. Akan ada bisnismen yang lahir di tempat ini. Akan banyak orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang lahir dari tempat ini, yang studi di tempat ini. Mereka akan pulang ke Indonesia dan membangun bangsa Indonesia. Tapi suatu saat nanti ketika engkau ada di puncak, engkau masih ingat bahwa semua itu karena Tuhan. Bahwa Tuhan yang berikan engkau kekuatan. Sehingga engkau bisa menyelesaikan studi. Engkau bisa bekerja dengan tekun. Ada amin saudaraku? Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasamu terlebih
Besar benar kuasa-Mu yang besar itu yang membuat kami mampu Tuhan. Aku terlebih. Kami tidak mau lihat masalah kami yang besar, tapi kami mau lihat Tuhan kami yang jauh lebih besar daripada masalah kami. Ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita sembah Dia 2 menit saudara. Thank you Jesus, thank you Father God. Haleluya, Engkau Allah yang memberkati. Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku, bukan menurut kemiskinannya, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh, Engkau kaya kalau Engkau punya relationship yang baik. Engkau kaya kalau Engkau punya hidup yang berdampak, influence. Engkau kaya kalau Engkau punya rasa cukup, contentment. Dan Engkau kaya kalau Engkau punya kerendahan hati dalam hidupmu, humility. Thank you Jesus. Terima kasih, kami terima firman-Mu Tuhan. Ajar kami punya mentality yang kaya Tuhan. Bukan masalah harta, tapi bagaimana kami bijaksana dengan hidup kami. Terima kasih Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sertai perjalanan pulang Pastor Yosi Tuhan, gembala kami Cimeli, Josiah dan Angel sampai ke Tampa dengan selamat Tuhan. Semua bagasi, semua barang bisa sampai dengan tepat. Terima kasih Tuhan, Kau berikan fasilitas yang terbaik, kingdom facility for them. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, biar kami terus mengasihi Engkau. Biar terus kami punya hati yang meluap-luap, membara untuk Engkau Yesus. Untuk kami berkati kota kami, komunitas kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus.